Oke, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Fahmi Lukman untuk menyampaikan keynote speaker sebagai panduan kita, sebagai upaya kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Insya Allah, bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pagi hari ini, hari Sabtu yang cerah ya. Insyaallah kita akan bercoba untuk berbincang, berdiskusi tentang satu persoalan yang nampaknya cukup mengemuka pada beberapa hari ini. Saya berharap juga para profesor, para doktor, dan para intelektual Allah limpahkan kesehatan dan kemudian rizki yang berlimpah dan barokah, dan tentu saja yang paling penting dari aspek itu adalah mudah-mudahan pembicaraan kita, diskusi kita pada pagi hari ini itu membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa kita. Satu hal yang menarik bahwa dalam konteks menimbang Omnibus Law dan bagaimana nanti dampaknya terhadap Ipolexasbud dan Hankam, begitu ya. Maka memang saya akan mengawali dengan Senin 5 Oktober yang lalu, 2020, beberapa hari yang lalu tentu, Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan. Ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini hanyalah salah satu sebenarnya di antara beberapa undang-undang yang cukup kontroversial, yang juga pernah diusulkan dalam waktu yang singkat, dibahas oleh DPR dan pemerintah, kemudian setelah itu disahkan oleh kekuatan yang besar yang memang terkonsolidasi di pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kita menyimak sebelumnya, maka sebelumnya sudah ada sebenarnya 4 produk hukum yang juga cukup kontroversial yang sudah dibahas dengan pola yang nampaknya cukup mirip ya. Dalam pengamatan banyak kalangan cenderung tertutup dan terburu-buru, dan juga kemudian ada disinyalir draftnya tidak terlalu terbuka di ruang publik, sehingga publik juga agak sulit untuk mengaksesnya. Di antara undang-undang yang sudah disahkan itu adalah terkait dengan undang-undang KPK, kemudian Perpu COVID, kemudian undang-undang Minerba, dan undang-undang MK, Mahkamah Konstitusi. Para profesor, para doktor, dan para intelektual rahimakumullah, dalam konteks terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, nampaknya ada sejumlah regulasi yang memang patut diduga mengandung cukup banyak masalah yang kontroversial di dalam rancangan undang-undang yang pernah diajukan, ya. Sebab yang undang-undang yang sudah disahkan ini terus terang saya belum dapat filenya, tapi yang ada adalah rancangan undang-undang yang lalu yang pernah diajukan. Memang rancangan undang-undang Cipta Kerja itu memuat sejumlah pasal yang kontroversi. Di antara pasal itu adalah terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 77A, pasal 88C misalnya, dan pasal 88D, kemudian 91, 93 ayat 2. Itu terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada aspek yang terkait dengan klaster lingkungan hidup, ada pasal yang juga nampaknya perlu perdebatan yang cukup dalam dan perlu juga kemudian dicermati, yaitu tentang pasal 88 dan pasal 93. Begitu juga Undang-Undang Pers, pasal 18 dan pasal 11. Nah,
yang rancangan undang-undang pers ini menurut beberapa informasi dari DPR sendiri bahwa itu akan dicabut, termasuk terkait dengan klaster pendidikan yang akan juga kemudian dicabut. Nah, di dalam klaster pendidikan dalam rancangan undang-undang yang lalu itu terdapat juga masalah di pasal 51 ayat 1, pasal 62 dan pasal 71. Jadi Ibu dan Bapak serta para intelektual rahimakumullah, terasa memang di dalam sejumlah persoalan yang disampaikan itu ada terasakan konflik kepentingan sehingga mendorong pejabat publik mengambil keputusan dan kebijakan yang nampaknya tidak mendasarkan kepada kepentingan publik itu sendiri, ya. Dan konflik kepentingan itu yang melandasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini nampaknya juga mengubah struktur esensial dari negara yang katanya kan kita selalu menyatakan sebagai disebut sebagai negara yang demokratis begitu. Ternyata kemudian menjadi negara yang dari segi karakteristiknya cenderung oligarkis. Jadi tidak lagi melayani kepentingan publik. Oleh karena itu maka tidak heran kalau dari berbagai kalangan mulai mempertanyakan kalau begitu maka kepentingan tentang undang-undang Omnibus Law yang sudah ditetapkan itu sebenarnya untuk melayani kepentingan siapa. Sehingga muncullah praduga-praduga ada sejumlah kepentingan besar dari para kapitalis global dalam rangka untuk menjamin dalam konteks hukum dalam kaitan dengan keberlanjutan usaha dan investasinya dan kemudian juga terkait dengan keamanan bisnis. Nah, pada titik itu saya ingin garis bawahi beberapa hal yang menjadi penting menurut hemat saya, bahwa apa yang sudah disahkan terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang disebut juga dengan Undang-Undang Omnibus Law, maka persoalan yang kita hadapi ini tentu tidak serta-merta simsalabim, tiba-tiba begitu saja terjadi. Saya melihat bahwa ini ada sebuah proses yang panjang, yang kalau kita mau kemudian menengok ke belakang beberapa saat yang lalu misalnya, bahwa Indonesia itu merupakan salah satu di antara negara anggota WTO, yaitu sebuah organisasi perdagangan dunia yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, yang organisasi ini dibentuk sebagai hasil perundingan putaran Uruguay Round pada 1986 sampai 1994. Dan terkait dengan WTO ini, saya melihat bahwa ada beberapa fungsi yang memang kemudian terkait dengan persoalan World Trade Organization ini. Yang pertama adalah terkait dengan administering WTO Trade Agreement, yaitu pengaturan perjanjian tentang perdagangan. Kemudian yang kedua terkait dengan Forum for Trade Negotiation, yaitu forum negosiasi dalam konteks perdagangan. Dan yang ketiga adalah Handling Trade Dispute. Kemudian yang keempat terkait dengan Monitoring National Trade Policies. Dan yang kelima terkait dengan Technical Assistance and Training for Development Countries. Dan yang keenam adalah terkait dengan kerjasama organisasi-organisasi internasional. Jadi dalam kaitan dengan WTO ini, Indonesia adalah salah satu di antara anggota negara yang masuk dalam World Trade Organization. Sehingga dengan demikian, dalam kerangka untuk melancarkan perdagangannya, maka WTO menganut sejumlah prinsip umum yang menjadi pegangan mereka. Yang umumnya itu adalah diantaranya adalah terkait dengan non-diskriminatif. Kemudian yang kedua mengurangi trade barrier. Berkaitan yang ketiga terkait dengan persaingan yang sehat. Kemudian berorientasi pada kemajuan dan mendorong pembangunan dan pembaharuan ekonomi. Nah, dalam konteks tadi,
memang benar bahwa tujuan WTO ini, World Trade Organization ini adalah untuk memajukan anggotanya, tetapi pada konteks terkait dengan development countries, negara-negara berkembang, di mana negara-negara berkembang ini dia memiliki keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga infrastruktur yang mendukung pembangunan, maka itu seolah-olah akan menjadi penghambat bagi negara berkembang tadi untuk bersaing dengan negara maju. Nah, ini yang kemudian menjadi sebab nampaknya apa yang terdapat di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law terkait dengan cipta kerja itu yang kemudian telah disahkan beberapa waktu yang lalu, nampaknya kemudian mendapat bantalan yang cukup kuat dalam konteks terkait dengan Indonesia sebagai salah satu di antara negara anggota WTO tadi. Saya akan ambilkan contoh yang terkait dengan persoalan pendidikan misalnya. WTO ternyata juga telah menetapkan bahwa pendidikan itu sebagai salah satu industri sektor tersier. Karena kegiatan terkait dengan pendidikan ini adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan tidak memiliki keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan orang punya keterampilan. Kalau kita lihat data, kontribusi sektor tersier terhadap produk nasional suatu bangsa memang cenderung nampaknya mengalami peningkatan seiring tentu dengan kemajuan pembangunan. Kalau kita lihat data bahwa sejak 1980-an, negara-negara maju, perdagangan jasa tumbuh sangat pesat sekali. Dan dalam konteks ini dia memberikan sumbangan yang besar dalam kaitan dengan produk domestik bruto. Dan 3 negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari satu contoh misalnya tentang liberalisasi jasa pendidikan adalah ada Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Pada ekspor jasa pendidikan Amerika pada tahun 2000 saja misalnya, itu mencapai nilai sebesar 14 miliar US dollar atau setara dengan sekitar 130 triliun rupiah. Di Inggris saja sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan itu mencapai sekitar 4% dari penerimaan sektor jasa tersebut tadi. Bahkan dalam kaitan dengan aspek ini, pada tahun 1994 saja, sektor jasa telah menyumbangkan 70% pada pendapatan domestik brutonya Australia dan menyerap 80% tenaga kerja dan merupakan 20% dari ekspor total negara kangguru itu. Dan sebuah survei yang dilakukan pada 1993, 17 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa industri jasa yang paling menonjol orientasi ekspornya adalah komputasi dan yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, oleh karena itulah maka ketika kemudian janji awal bahwa klaster pendidikan akan dicabut dari rancangan undang-undang Omnibus Law dan ternyata pada faktanya hari ini klaster pendidikan tetap dimasukkan pada aspek ini. Nah, di sini nampaknya mungkin ada sesuatu yang perlu kemudian kita garis bawahi. Apa sebabnya? Karena terkait dengan pendidikan, saya kira ini nampaknya tidak boleh atau tidak bisa atau tidak boleh masuk di dalam konteks apa yang disebut dengan rancangan undang-undang itu, karena cukup membahayakan bagi karakteristik dan kemudian aspek yang terdapat di dalam budaya masyarakat Indonesia. Nah, jadi dengan aspek inilah maka saya ingin melihat bahwa Indonesia ternyata memang menjadi incaran negara-negara eksportir jasa pendidikan dan pelatihan dalam konteks tadi. Karena perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan masih belum terlalu maksimum, belum terlalu optimal. Secara umum pendidikan nasional kita
mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi yang cukup jauh tertinggal dari standar mutu internasional, maka seringkali memang alasan itu digunakan untuk mengundang masuknya para penyelia jasa pendidikan dan pelatihan luar negeri ke Indonesia. Dan tentu saja aspek yang terkait dengan ekspor jasa pendidikan tinggi ke negara berkembang itu, terutama Indonesia, ini nampaknya cukup harus mendapatkan perhatian dari semua kalangan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah, liberalisasi semacam itulah yang sebenarnya hendak dicapai melalui, kalau dalam konteks jasa tadi adalah General Agreement on Trade in Services atau yang disebut dengan GATS, sehingga saat ini 6 negara misalnya telah meminta Indonesia untuk membuka sektor jasa pendidikan. Di antara negara itu adalah Australia, Amerika, Jepang, China, Korea, dan Selandia Baru. Dan subsektor jasa yang ingin dimasuki adalah pendidikan tinggi dan vokasional serta profesi. Bahkan beberapa waktu yang lalu misalnya Cina meminta Indonesia untuk membuka pintu untuk pendidikan kedokteran Cina. Jelas tentu motif ini bukan motif humanitarian, bukan humanis, tetapi motifnya lebih pada aspek mendorong para provider pendidikan tinggi dari beberapa negara tadi untuk membangun pendidikan tinggi di Indonesia, dan motifnya adalah motif for profit yang cenderung untuk kemudian mengemuka dalam konteks tersebut tadi. Jadi oleh karena itulah maka ketika kemudian terkait dengan undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja ini sudah disahkan, maka tidak heran kalau kemudian menuai berbagai macam persoalan yang nampaknya tentu saja forum Dokter Peduli Bangsa ini harus mendiskusikan persoalan-persoalan ini lebih cermat lagi, terutama di dalam membicarakan tentang apa sih dampak dari kemudian undang-undang Omnibus Law terkait dengan Cipta Kerja ini terkait dengan persoalan tersebut hankam. Jadi dari sisi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk dengan pertahanan keamanan. Nah, dan tentu saja bukan hanya sekadar persoalan memberikan pertimbangan, tetapi juga memberikan apakah ada alternatif yang lain yang bisa kemudian kita sajikan, yang lebih kemudian berpihak pada nilai-nilai yang ada dalam karakteristik budaya dan masyarakat Indonesia misalnya. Karena kita juga khawatir misalnya dari segi aspek ideologi sebenarnya ada kooptasi ideologi kapitalisme, sekularisme, liberalisme yang cukup akut di dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini, di mana ideologi liberalisme adalah sebuah ideologi yang menurut hemat saya bertentangan secara diametral dengan khazanah kehidupan budaya dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita. Gitu. Begitu pula kemudian dari segi aspek politik dan ekonomi, bagaimana kemudian ketika undang-undang ini lebih berpihak pada katakanlah pemilik modal dengan dalih investasi dan berbagai macam hal, apakah kemudian tidak kemudian menunjukkan adanya kooptasi negara-negara asing atau kepentingan-kepentingan asing terhadap politik dan ekonomi kita? Dan menurut hemat saya ini penting sekali untuk kita cermati. Dan aspek yang ketiga adalah terkait dengan persoalan sosial budaya. Kalau proses liberalisasi ini terjadi secara drastis begitu rupa, kemudian apakah ini tidak akan menjadi sebab kemudian karakter dari bangsa kita yang memiliki karakter-karakter budaya dan nilai-nilai yang luhur itu akan tergerus dengan arus liberalisasi yang tanpa rem, dan dalam konteks ini nilai-nilai agama suka atau tidak suka pada satu titik tertentu dia akan tergerus dan dia akan hilang begitu. Nah, oleh karena itu maka juga perlu dicermati dari segi aspek sosial budaya tentang aspek ini, karena terkait juga dengan bagaimana mentalitas generasi muda kita ke depan dalam kaitan dengan persoalan pengaruh dari banyak
undang-undang atau banyak kemudian aspek ideologi yang asing, terutama dalam hal ini kapitalisme, sekularisme, liberalisme, termasuk juga tentu saja komunisme dan sosialisme yang dia bertolak belakang secara diametral dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi itu beberapa hal yang menurut hemat saya perlu kita cermati, karena dalam hal ini menurut Stilik misalnya globalisasi dengan wajah liberalisme dan fundamentalisme pasar yang manifestasinya adalah mengambil bentuk pasar bebas dengan berbagai instrumennya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang dipaksakan kepada negara-negara development countries, negara-negara berkembang. Dan dalam pandangan konteks ini, menurut Stilik, bahwa korban dari kebijakan tersebut itu adalah negara-negara berkembang itu sendiri, bukan kemudian menjadi maju, malah kemudian menjadi terkooptasi. Nah, apakah ini tidak disebut sebagai apa yang disebut dengan, kalau dulu ada imperialisme klasik, yang kemudian Indonesia merasakan betapa pahitnya kemudian dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, apakah kemudian melalui persoalan rancangan undang-undang yang sudah disahkan itu juga akan terjadi apa yang disebut dengan neo-imperialisme, yaitu penjajahan gaya baru melalui melalui persoalan masuk melalui undang-undang yang kemudian di situ bermuat banyak hal terkait dengan kepentingan-kepentingan asing dan kemudian kepentingan-kepentingan para kapitalis dan kepentingan-kepentingan yang justru akan memporak-porandakan struktur dari sebuah masyarakat yang namanya Indonesia yang kita cintai ini. Jadi oleh karena itu maka diskusi ini insya Allah mudah-mudahan akan mencoba untuk memberikan pertimbangan mengapa rancangan undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan ini nampaknya harus kemudian kita kritisi dan ujungnya nampaknya ditolak, yang juga kemudian diberikan pertimbangan sebagai masukan kepada pemerintah dan juga kepada para wakil rakyat bagaimana seharusnya rancangan undang-undang itu bentuknya. Dan saya kira masukan dari para profesor, para doktor muslim yang peduli bangsa, insya Allah memiliki manfaat yang cukup signifikan untuk kejayaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira itu beberapa pokok-pokok pikiran yang terkait dengan bagaimana kita menimbang undang-undang Omnibus Law yang terkait dengan cipta kerja yang sudah disahkan beberapa hari yang lalu, dan tentu saja diskusi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum, billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.